Selamat datang di ruang kelas kita. Mari kita langsung bedah sebuah topik yang jujur saja sangat memukau di persimpangan antara neurologi dan kardiologi. Sebagai seorang akademisi, saya sering melihat bagaimana kita terlalu mudah terjebak pada pandangan yang murni mekanistik. Hari ini kita akan membongkar tuntas disregulasi sistem saraf otonom jantung dan kegagalan konduksi elektrofisiologis. Persiapkan diri Anda karena kita akan melihat jantung bukan sekedar sebagai pompa air otomatis, melainkan sebagai sebuah mahakarya bioelektrik yang sangat canggih dan terintegrasi penuh dengan sistem saraf. Untuk sesi kali ini, silabus kita sudah tersusun rapi. Kita akan mulai dari arsitektur otonom, lalu menyelam ke level sel di transduksi biomolekuler, membahas patofisiologinya, melihat secara langsung remodeling struktural, dan akhirnya bermuara pada aplikasi klinis. Bagian pertama, arsitektur otonom. Sebelum kita membahas penyakitnya lebih jauh, kita harus membuang dogma lama yang menganggap jantung itu bekerja secara independen. Kenyataannya, jantung punya jaringan kompleksnya sendiri. Sistem saraf otonom jantung, atau CNS, tidak cuma berisi kabel saraf ekstrinsik yang menjalar dari otak dan sumsum tulang belakang. Jantung benar-benar memiliki jaringan sarafnya sendiri yang tertanam dalam di dindingnya yang kita sebut sistem saraf jantung intrinsik, atau ICNS. Menariknya, sistem intrinsik ini begitu kompleks dalam memproses informasi, sampai-sampai para ahli neurologi menyebutnya sebagai otak kecil dari jantung. Kedua sistem ini saling berkomunikasi secara konstan untuk mengatur setiap milidetik detak jantung Anda. Coba resapi landasan utama neurokardiologi ini. Jantung bukanlah organ yang bersifat otonom sepenuhnya dalam regulasi ritme, ia merupakan efektor yang sangat responsif terhadap input ekstrinsik. Ini adalah poin yang absolut krusial. Artinya, kalau kita melihat ada kegagalan konduksi di klinik, saat sistem kelistrikan jantung Anda seolah korslet atau melambat, kita tidak bisa lagi cuma menyalahkan kerusakan otot jantung itu sendiri. Kegagalan konduksi ini sangat kuat didorong oleh sinyal-sinyal saraf dari luar yang sedang kacau. Bagian kedua, transduksi biomolekuler. Nah, sekarang mari kita perbesar mikroskop kita dan masuk ke tingkat membran sel. Di sini selalu terjadi tarik ulur yang dinamis. Di satu sisi, kita memiliki modulasi simpatis. Ini ibarat pedal gas fisiologis kita. Ia memakai norepinefrin yang menempel di reseptor beta-1 dan ujung-ujungnya menaikkan produksi molekul CAMP. Di sisi seberang ada modulasi parasimpatis, pedal rem kita. Ia menggunakan asetilkolin yang bekerja pada reseptor M2 untuk secara aktif menurunkan kadar CAMP tersebut. Pertarungan biokimia inilah yang seketika menentukan seberapa mudah jantung Anda siap tersengat listrik dan berdetak. Mari kita urai kaskade simpatis ini secara logis. Pertama, norepinefrin menempel sangat spesifik ke reseptor beta-1. Ini persis seperti memasukkan kunci yang tepat ke dalam gembok. Kunci ini membangunkan protein GS yang kemudian menyuruh enzim adenilat siklase untuk bekerja. Sang enzim dengan cepat mengambil ATP dan mengubahnya menjadi molekul pembawa pesan, yaitu CAMP. Nah, banjirnya CAMP di dalam sel ini kemudian membangunkan enzim pekerja keras bernama protein kinase A atau PKA. Terakhir, PKA inilah yang melakukan tugas krusial, menempelkan gugus fosfat ke berbagai kanal ion. Hasilnya, depolarisasi terjadi jauh lebih cepat dan detak jantung Anda pun melesat naik. Berbanding terbalik dengan pedal gas tadi, bagaimana dengan aktivasi parasimpatis? Efeknya luar biasa menenangkan. Saat asetilkolin bekerja, interaksinya secara langsung membuka kanal kalium spesifik. Ion kalium positif pun berhamburan keluar dari dalam sel, menciptakan fenomena yang kita sebut hiperpolarisasi. Tegangan listrik sel menjadi jauh lebih negatif dan karenanya sangat sulit untuk dipicu. Inilah mekanisme pasti mengapa aliran listrik di nodus AV jantung melambat drastis saat sistem parasimpatis atau vagal Anda sedang mengambil alih. Bagian ketiga, patofisiologi. Jadi, apa yang secara mekanistik terjadi kalau keseimbangan yang super halus ini hancur akibat penyakit kronis? Jika terjadi overload simpatis, sel jantung Anda akan kelebihan muatan kalsium. Ini memicu fenomena berbahaya bernama Delayed After Depolarizations atau DADs, akar utama dari aritmia. Sebaliknya, kalau terjadi dominansi vagal yang terlalu ekstrim, pedal rem listriknya menjadi terlalu pakem. Ini langsung menyebabkan blokade konduksi, seperti blok AV derajat 2 tipe Mobitz I. Lalu bagaimana dengan ketidakseimbangan simpatovagal? Nah, karena paparan hormon stres yang terus-menerus, reseptor menjadi kebal. Akibatnya timbul inkompetensi kronotropik, jantung Anda gagal mempercepat detaknya bahkan saat Anda sedang berolahraga. Ada satu lagi fenomena struktural pasca serangan jantung yang sangat mematikan. Setelah infark miokard, saraf di area yang mati itu rusak atau mengalami denervasi.
Tubuh tentu selalu mencoba pulih, memicu pertumbuhan saraf baru atau nerve sprouting. Tapi sayangnya, pertumbuhan ini berantakan dan tidak merata. Area miokardium dengan kepadatan saraf yang asimetris ini menciptakan kondisi yang kita sebut heterogenitas elektrofisiologis. Impuls listrik yang sedang melaju normal tiba-tiba menabrak zona dengan fase istirahat yang berbeda-beda. Listriknya terpaksa berputar balik dan menciptakan sirkuit re-entry mematikan. Bagian keempat, remodeling struktural. Mari kita mundur sedikit untuk melihat kerusakan fisik yang terjadi di level jaringan akibat stres ini. Secara biokimia, kerja di nitrosilasi pada kanal natrium NaV 1.5 yang membuat arus listrik utama di fase 0 anjlok. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah kerusakan yang disebut lateralisasi koneksin 43. Koneksin 43 adalah jembatan listrik yang menyambungkan sel-sel jantung. Normalnya mereka berkumpul di ujung sel supaya listrik mengalir lurus. Namun, karena badai saraf simpatis, jembatan ini secara harfiah pindah ke sisi samping sel. Alirannya tidak lagi lurus, melainkan pecah menyebabkan pemutusan sambungan atau discoupling komunikasi elektrik antar sel. Kerusakannya belum selesai sampai di situ. Saraf dan sistem imun kita ternyata saling berinteraksi secara kelam. Ujung saraf simpatis tidak cuma memompa norepinefrin, tapi juga menyemburkan zat bernama neuropeptida Y. Senyawa ini sangat proinflamasi dan secara aktif memicu pembentukan jaringan parut atau fibrosis di antara sel-sel otot. Tumpukan kolagen ini murni bertindak sebagai isolator fisik. Bayangan kabel konduktor yang tiba-tiba disisipi material karet tebal. Listrik terpaksa mencari jalan memutar yang berkelok-kelok, secara drastis meningkatkan risiko kegagalan listrik jantung permanen. Bagian kelima, aplikasi klinis. Lalu, bagaimana semua pemahaman molekuler yang kompleks ini membantu kita merawat pasien? Sangat membantu. Kita tidak lagi bekerja dengan menebak-nebak, karena kita memiliki penanda otonom yang objektif. Pertama, variabilitas denyut jantung atau HRV. Penurunan HRV adalah bukti terukur bahwa tameng vagal pasien telah hancur dan simpatis mendominasi. Ini berkorelasi langsung dengan tingginya risiko kematian jantung mendadak. Di sisi lain, kita punya sensitivitas barorefleks atau BRS. Uji ini mengukur ketahanan tubuh merespon fluktuasi tekanan darah. Nilai BRS yang anjlok membuktikan kegagalan total refleks otonom untuk melindungi jantung. Temuan yang sering menandai kerusakan kelistrikan tahap akhir. Dan ini adalah puncaknya, era baru dalam pengobatan. Karena kita tahu akar penyebabnya ada di saraf, kardiologi modern tidak lagi sekedar membanjiri pasien dengan obat anti-aritmia. Kita mulai membidik sistem sarafnya langsung. Kita punya stellate ganglion block atau SGB, prosedur luar biasa efektif untuk memadamkan badai elektrik di ruang gawat darurat. Ada denervasi renal yang walau ditujukan untuk hipertensi secara menakjubkan mampu menurunkan beban aritmia pasien. Dan riset tercanggih kita saat ini berfokus pada stimulasi nervus vagus, layaknya alat pacu khusus untuk saraf guna menghidupkan kembali sistem parasimpatis. Nah, setelah mengkaji serangkaian bukti ilmiah yang solid ini, saya punya satu pertanyaan provokatif. Untuk Anda, apakah kegagalan konduksi listrik di jantung ini murni cuma kabel yang aus seiring bertambahnya usia? Atau apakah ia sebenarnya sebuah fenomena patologis yang sangat dinamis, hasil dari keruntuhan jaringan bioelektrik yang terhubung langsung dengan sistem saraf pusat? Berdasarkan literatur mutakhir, jawabannya secara mutlak adalah yang kedua. Kesimpulan ini memaksa kita untuk beralih ke paradigma kardiologi holistik. Kita harus merevolusi cara pandang kita dari menganggap jantung sebagai pompa mekanis yang setihak menjadi apresiasi penuh terhadapnya sebagai sistem bioelektrik saraf yang kompleks. Kedepan, mengobati aritmia bukan sekedar memasang alat pacu jantung buatan, tapi mengobati sirkuit sarafnya agar kerusakan tak pernah terjadi sejak awal. Nah, silahkan subscribe channel ini Ruang Dosen bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, jika ritme detak jantung kita begitu patuh pada sistem saraf kita, lantas sejauh mana stres yang kita pendam setiap hari sesungguhnya sedang diam-diam merombak dan merusak arsitektur jantung kita sendiri? Tetap logis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di ruang kelas berikutnya.